Selamat siang saudara semua di negeri alam maupun di diaspora di mana saja berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Nah, saudara semua selalu dari hati saya yang paling dalam terus berdoa dan berharap untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, yang mensejahterakan terjadi buat negeri di alang semua. Dan sebagai hamba Tuhan itu juga saya bawa dalam doa dan pergumulan teristimewa bagi para pemimpin di ranah gerejawi supaya mereka dapat melayani umat dengan baik, melayani umat untuk membangun spiritual mereka dengan baik, bertumbuh untuk menjadi manusia-manusia Kristen yang baik. Yang kedua, doa saya juga bagi perangkat desa dalam hari ini, raja, pemerintah negeri Alang semua, stakeholder di negeri Alang, supaya mereka dapat menjalankan amanah mereka untuk membangun masyarakat negeri Alang sebagai tanggung jawab mereka kepada Tuhan, juga kepada pemerintah sesuai amanat undang-undang dengan baik dan benar sehingga mensejahterakan masyarakat negeri dari ujung Alang Lama sampai ke Namakoli. Itu harapan saya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan disclaimer Bapak Ibu. Disclaimer ini adalah bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri dari era digitalisasi di zaman ini dengan beberapa perkembangan yang terus meningkat. 10 tahun yang lalu sampai hari ini kita ada di era digitalisasi, dan sampai hari ini kita ada di era 4.0. Masyarakat dimanapun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya dengan media sosial sekecil apapun, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Dan media sosial juga kalau kita gunakan dengan baik akan menjadi sebuah kontrol sosial bagi pembangunan, tentunya dengan batas-batasan tertentu, dengan baik untuk menyampaikan hal-hal yang membangun bagi masyarakat di negeri. Jadi apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi sebuah pandangan, sebuah harapan, sebuah doa juga bagi masyarakat di negeri. Nah, sahabat yang saudara semua yang diberkati, Saudarai Maloperia, semua yang diberkati oleh Upu Yesus di siang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tanggapan sebagai sebuah harapan untuk perbaikan di negeri berdasarkan apa yang diposting oleh mantan Raja Negeri Alang dengan akun Facebooknya yang bernama Regent Van Alang. Rina Hei, Bapak Raja, doa au Upu Yesus Maloperia Bapak Raja lah keluarga lah undana urpainu lalaina apa sekali. Apa yang beliau sampaikan ini saya bagi satu statement, tapi saya bagi dalam 3 poin penting. Kalau saudara bisa lihat di grup Maluta, saya kasih warna merah, warna biru, dan kemudian warna kuning. Saya mulai dengan warna merah. Poin pertama, saya ada negeri di Maluku yang tiap hari dong kasih komen tentang dong pung negeri cuman alang sa dong semalu kah? Bapak Raja yang terhormat, kita tidak bisa menghindarkan diri dari era digitalisasi di zaman 4.0 hari ini. Dan apa yang disampaikan masyarakat itu merupakan sebuah kontrol sosial. Bagaimana kita memanajemen diri untuk bisa menampung aspirasi dari masyarakat lewat media sosial dan kemudian bisa bergerak dan membangun. Jadi lewat grup-grup Maluta. Lewat grup Maluta ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan sosial masyarakat negeri Alang yang ada di Alang maupun di luar. Mereka semua tergabung, dihimpun oleh media sosial. Jadi yang pertama adalah kita harus bersyukur Bapak. Kenapa bersyukur? Bahwa media sosial dalam hal ini saya persempit saja, grup Maluta yang ada di Facebook itu menjembatani masyarakat yang ada di negeri dan masyarakat yang ada di luar negeri atau diaspora. Bersama-sama kedua masyarakat yang di negeri dan diaspora ini berkumpul dalam satu wadah Maluta. Di situ mereka meluangkan kritik, saran, dan hal-hal yang lain. Jadi ditanggapi saja Pak dengan hal yang simple, sederhana, enjoy lah untuk menanggapi dinamika yang ada di media sosial. Itu sesuatu yang wajar. Kita di media sosial juga tidak menghina negeri Alang, tidak mengejek, tidak sumpah, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang baik yang harus ditanggapi juga dengan dewasa Pak. Jadi justru kalau masyarakat negeri Alang tiap hari menceritakan negeri, berdiskusi dan kritik untuk melihat negeri, justru karena mereka cinta negeri, daripada tidak komen sama sekali atau tidak komentar atau tidak membicarakan negeri, karena mereka masih punya rasa care dan kepedulian dengan negeri. Jadi warga Alang, baik yang ada di negeri Alang atau yang ada di diaspora,
tidak pernah akan malu untuk bercerita tentang negerinya. Mengapa harus malu? Malu kalau kita berbuat sesuatu yang salah. Nah, ini yang pertama Pak. Jadi harus ditanggapi, masyarakat negeri Alang tidak bisa lagi Pak ditutup, dikukung pendapat idenya. Ini adalah bagian dari kontrol sosial masyarakat, dan peran masyarakat itu namanya Pak civil society untuk mengontrol pemerintahan ada sana, baik gereja, baik di pemerintahan yang ada, untuk menolong masyarakat juga. Kalau pemerintah yang ada sana bisa melihat tanggapan masyarakat di Maluta, di grup-grup yang lain, itu juga bisa mendorong mereka untuk mengevaluasi diri, melihat apakah pembangunan, hal-hal yang lain sudah dikerjakan, apakah kepemimpinan saya sudah berjalan dengan baik apa belum. Jadi itu. Yang kedua, yang komen warna biru Pak, bahkan hamba Tuhan juga kasih komen. Loh, hamba Tuhan itu juga warga Alang Pak, warga Alang yang ada di luar. Apakah enggak boleh pendeta kasih komen? Boleh, sangat boleh. Siapapun boleh kasih komen Bapak. Orang bukan negeri Alang pun boleh kasih komen. Nah, ini yang penting sekali, boleh menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau dibilang bahkan hamba Tuhan juga kasih komen-komen, nah ini kan sesuatu yang lucu Pak. Apa hamba Tuhan tidak boleh kasih komen? Boleh. Facebook, semua orang berhak punya Facebook, semua orang berhak menggunakan haknya dia dengan baik. Yang tidak boleh itu adalah hamba Tuhan mengutuk negeri, hamba Tuhan mengutuk negeri dan lain sebagainya. Untuk hamba Tuhan komen untuk memberikan tanggapan. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi yang berikut, jangan kasih komen dari luar. Nah, jangan kasih komen dari luar. Kalau rasa diri orang Alang, pulang ke Alang lalu bangun negeri. Nah, ini. Jadi Pak, warga Alang itu ada dua untuk pemahamannya Bapak. Satu adalah warga yang berdiam di Alang. Yang kedua, warga diaspora. Mengapa Bapak harus membuat segregasi, membedakan? Apakah warga diaspora tidak punya kontribusi untuk membangun negeri? Bisa dilihat Pak, ada banyak warga diaspora Palaloi di seluruh Indonesia yang menyumbang buat negeri, yang menyumbang buat gereja. Apakah Bapak tidak melihat itu sebagai kontribusi mereka bagi negeri? Apakah kontribusi mereka bagi negeri itu harus pulang ke negeri, harus pikul pasir? Harus pikul pasir. Kalau tinggal di negeri, pulang ke negeri, tinggal pikul pasir, itu baru disebut warga Alang. Ini kan sesuatu yang harus didudukan pada porsi dan tempatnya Pak, untuk dapat melihat. Jadi ya, komen saya ini juga sampaikan, ditujukan kepada Bapak untuk komen, untuk berpikirlah yang baik. Bapak sebagai seorang pemimpin untuk menyampaikan pendapat ini juga harus dengan baik dan benar. Bapak sudah membuat segregasi, pemisahan antara warga Alang dan bukan warga Alang. Kontribusi itu bisa dengan apa saja Pak, dengan doa, dengan ide, dengan pikiran. Ya, semua terlibat dengan cara-cara yang Tuhan kasih, dengan cara yang berbeda, dengan hal yang berbeda. Apakah hanya dengan uang saja baru disebut kontribusi? Tidak juga. Lalu bagaimana selama ini ada orang yang berdoa buat negeri, buat raja, buat pendeta dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami. Lalu ada sini juga, jangan komen-komen pakai bahasa bunga. Maksudnya apa? To the point. Nah, disampaikan. Lalu bikin diri tahu, bikin diri jago, padahal labo otak. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang tidak membangun Pak. Kalimat-kalimat sebagai seorang raja pun, sebagai seorang mantan raja, mari menggunakan media sosial dengan baik. Pertama, yang konstruktif, yang membangun, yang menuntun masyarakat, yang mengawal masyarakat untuk bagus. Ini kan juga warganya Bapak. Nah, ini kan jadi sebagai seorang raja bertindak dan berpikirlah dengan baik Pak. Nah, ini yang disampaikan. Berkomenlah dengan baik, jangan dengan emosi. Kita semua berpikir untuk punya hati buat negeri. Jadi itu aja yang saya sampaikan kepada akun Regen Van Alang. Ini era digital Pak, tidak seorang pun dapat dibatasi untuk memberikan komentar dan komen. Nah, sepanjang itu sesuai dengan undang-undang. Kalau komennya kasar, komennya fitnah, komen yang lain-lain, boleh ada perangkat hukum yang bisa digunakan, undang-undang IT Pak. Nah, ini kan tidak. Semua berdiskusi dengan bagus. Ya, itu aja komentar saya buat mantan raja negeri Alang ini. Yang komennya bisa kita bedah dalam 3 poin tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.